Huawei bukan cuma produsen HP, dia adalah simbol kekuatan teknologi Cina yang bikin Amerika ketar-ketir. Tahun 2019, Amerika resmi memblokir Huawei. Alasannya? Katanya demi keamanan nasional. Tapi, benarkah itu satu-satunya alasan? Atau ini cuma kedok dari ketakutan kalah dalam perlombaan teknologi dunia? Dari jaringan 5G sampai chip canggih, Huawei jadi ancaman serius bagi dominasi Barat. Tapi seberapa besar sebenarnya dampak Huawei buat dunia? Dan apa yang Amerika sembunyikan dari kita? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Huawei mungkin dikenal luas sebagai merek ponsel pintar, tapi cerita mereka jauh lebih dalam dari sekadar teknologi genggaman. Didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhangfei, seorang mantan insinyur militer di Tiongkok, Huawei awalnya hanya perusahaan kecil yang menjual peralatan telekomunikasi. Tapi dalam waktu 3 dekade, Huawei tumbuh menjadi raksasa global, mengalahkan perusahaan-perusahaan Barat dalam hal inovasi, kecepatan, dan harga. Huawei bukan hanya pionir di dunia smartphone, tapi juga pemimpin dalam pengembangan jaringan 5G. Faktanya, mereka jadi salah satu pemain paling berpengaruh di bidang infrastruktur jaringan dengan teknologi yang digunakan di lebih dari 170 negara. Mereka bukan sekadar kompetitor Apple atau Samsung. Mereka adalah tulang punggung jaringan komunikasi modern dunia. Namun keberhasilan ini juga mengundang kecurigaan, terutama dari Amerika Serikat. Bagaimana bisa sebuah perusahaan Cina melesat begitu cepat dan mendominasi sektor yang selama ini dikuasai Barat? Disinilah cerita jadi rumit dan menarik. Secara resmi, Amerika Serikat menyatakan bahwa Huawei adalah ancaman bagi keamanan nasional. Pemerintah AS menuduh Huawei memiliki hubungan erat dengan militer dan intelijen Tiongkok, dan khawatir perangkat Huawei bisa digunakan untuk memata-matai negara-negara Barat melalui jaringan 5G. Masalah utamanya bukan cuma soal ponsel, tapi infrastruktur. Huawei membangun jaringan komunikasi yang jadi tulang punggung berbagai negara. Bayangkan jika perusahaan ini menyisipkan backdoor atau celah tersembunyi dalam sistemnya, AS khawatir data-data sensitif bisa langsung diakses oleh pemerintah Cina tanpa terdeteksi. Tuduhan ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2012, tapi makin memanas setelah Huawei hampir mendominasi pasar 5G global. AS lalu melarang perusahaan lokal bekerja sama dengan Huawei, termasuk Google, Qualcomm, dan Intel. Ini bukan hanya perang dagang, ini perang informasi. Namun sampai hari ini, bukti konkret soal aksi mata-mata itu belum pernah dipublikasikan secara terbuka. Jadi, pertanyaannya, apakah ini langkah perlindungan atau strategi untuk menjegal kompetitor? Di balik dalih keamanan nasional, banyak analis percaya bahwa pemblokiran Huawei sebenarnya dipicu oleh ketakutan Amerika kehilangan dominasi teknologi global. Huawei bukan sekadar perusahaan teknologi biasa. Ia adalah simbol kebangkitan industri Tiongkok yang selama ini dianggap pabrik dunia, bukan inovator. Masuknya Huawei ke pasar 5G menandai ancaman nyata bagi raksasa-raksasa Barat. Amerika tertinggal dalam pengembangan 5G, sementara Huawei sudah siap menggulirkan jaringan super cepat itu ke seluruh dunia, lebih murah, lebih efisien, dan lebih dulu siap pakai. Bukan cuma soal jaringan, Huawei juga mengembangkan chipset sendiri lewat high silicon dan mulai mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. Ini memicu kekhawatiran, jika Cina bisa mandiri secara teknologi, maka kontrol AS atas ekosistem digital global bisa runtuh. Dengan kata lain, Huawei adalah ujung tombak perang ekonomi baru, bukan dalam bentuk senjata, tapi dalam bentuk sinyal, server, dan software.
Inilah alasan tersembunyi kenapa Huawei diblokir, bukan karena apa yang sudah mereka lakukan, tapi karena apa yang mereka bisa lakukan ke depannya. Tahun 2019, Amerika Serikat mengambil langkah besar, memasukkan Huawei ke dalam Entity List, daftar hitam perdagangan yang membuat perusahaan AS dilarang bekerja sama dengan Huawei tanpa izin khusus. Ini bukan sekadar larangan simbolis, ini pukulan telak. Google langsung mencabut lisensi Android untuk Huawei. Artinya, Huawei tak bisa lagi akses layanan inti seperti Gmail, YouTube, dan Play Store. Efeknya, penjualan smartphone Huawei di pasar global langsung anjlok. Tak hanya itu, perusahaan semikonduktor seperti Qualcomm, Intel, hingga ARM memutuskan hubungan. Bahkan TSMC, produsen chip terbesar di dunia, terpaksa berhenti membuat chipset Kirin andalan Huawei karena tekanan dari pemerintah AS. Ini membuat Huawei kehilangan akses pada teknologi tercanggih dunia. Langkah Amerika ini juga menular. Negara-negara sekutu seperti Inggris, Australia, dan Jepang ikut memblokir Huawei dari proyek 5G mereka. Efek domino pun terjadi. Dari satu kebijakan, Huawei kehilangan pasar, mitra, dan posisi strategi secara global dalam waktu singkat. Namun, di balik tekanan ini, Huawei tak menyerah. Justru disinilah babak baru perjuangan mereka dimulai. Pemblokiran Huawei bukan hanya memukul satu perusahaan, tapi mengguncang ekosistem teknologi global. Di saat raksasa lain mungkin tumbang, Huawei justru mengambil langkah berani, membangun segalanya sendiri dari nol. Tanpa Google, Huawei merilis sistem operasi buatan sendiri, HarmonyOS. Bukan hanya untuk smartphone, tapi juga perangkat IoT, Smart TV, hingga mobil pintar. Mereka juga mengembangkan ekosistem aplikasi App Gallery untuk bersaing langsung dengan Play Store. Saat chip Kirin terhenti, Huawei mulai mengembangkan desain chip independen dan mempercepat riset semikonduktor dalam negeri. Bahkan di tengah sanksi, Huawei berhasil merilis ponsel dengan chipset 7nm buatan lokal yang membuat dunia barat geleng-geleng kepala. Dunia pun mulai melihat polarisasi baru. Negara-negara yang tetap bekerja sama dengan Huawei seperti Rusia, Iran, dan sebagian Afrika mulai membentuk blok teknologi alternatif. Sementara Amerika dan sekutunya memperkuat aliansi digital sendiri. Ini bukan cuma tentang Huawei. Ini tentang arah masa depan dunia teknologi. Apakah kita menuju globalisasi terbuka, atau justru perang dingin digital dengan dua kubu teknologi yang terpisah total? Meski dihantam habis-habisan, Huawei tidak tenggelam. Justru kini mereka menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Peluncuran Mate 60 Pro dengan chipset buatan sendiri, Kirin 9000S, jadi sinyal keras bahwa Huawei belum habis. Bahkan tanpa dukungan teknologi barat, mereka tetap mampu inovasi. Huawei juga fokus pada pasar dalam negeri dan negara-negara non-barat, membangun ekosistem tertutup yang tidak tergantung Amerika. Mereka bahkan memperkuat posisi di bidang AI, mobil pintar, dan satelit komunikasi. Masa depan Huawei mungkin tak lagi bergantung pada Google atau Qualcomm. Mereka sedang menciptakan jalur teknologi alternatif yang bisa mengubah lanskap global. Pertanyaannya, apakah dunia siap menerima dua kutub teknologi? Atau ini baru awal dari konflik digital yang lebih besar? Huawei bukan sekadar kisah teknologi, ini cerita tentang kekuatan, kontrol, dan masa depan dunia digital. Jadi, menurut kamu, apakah Huawei ancaman atau justru pionir yang ditakuti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share,
dan subscribe untuk konten geopolitik teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.